Salat itu pertama kali diperintahkan oleh Allah di Quran surat Toha ayat 1 sampai 14, baca nanti. Diperintahkan pertama kali kepada Nabi Musa. Nah sekarang Musa itu sebelum diperintahkan sholat diapain dulu sama Allah. Itu ada cerita di Quran surat Toha, ceritanya begini. Telah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Ayat 9. Yaitu ketika Musa melihat api. Bahkan di ayat lain dikatakan Musa melihat apinya di lereng gunung. Lalu Musa berkata, tinggallah kamu di sini, aku melihat api. Semoga aku mendapatkan petunjuk dari api itu. Lalu Musa mendatangi api. Dan sesampainya di tempat api itu, api berkata, ya Musa, hai Musa. Loh, apinya bisa ngomong. Dan seterusnya. Itu adalah prosesi di mana Musa membelah laut. Prosesi di mana Musa menggunakan mujizatnya membelah laut. Membelah laut artinya adalah membuka ketertutupan mata kolbunya untuk sampai di tempat diri sejatinya. Sampailah Musa di Al-Muqaddasi Tua, tempat suci nan tua. Dan di situ Musa diberi syarat. Hai Musa, sebelum kamu melangkahkan kakimu ke Al-Muqaddasi Tua, lepaskan dulu kedua terompahmu. Itu perintah pertama kali. Jadi Musa disuruh melimpaskan terompah. Terompah itu kiri kanan. Kiri kanan itu benar salah. Kiri kanan itu baik buruk. Lepaskan dulu dualitasmu. Lepaskan dulu pada dualitasmu. Itu perintah yang disampaikan pada Musa. Setelah sampai melepaskan itu dua-duanya, dualitas dilepaskan, Musa baru bisa memasuki Al-Muqaddasi Tua. Syarat untuk memasuki rumah Tuhan, melepaskan kedua terompah. Jadi sholat itu di mana? Sholat itu di Baitullah. Sholat itu di rumahnya Allah. Sholat itu menyatu dengan Allah. Dan untuk menyatu dengan Allah, syaratnya satu. Lepaskan dulu kedua terompahmu. Itu Quran. Itu Quran. Dan selanjutnya apa yang diperintahkan Allah pada Musa? Saat itu Allah mengenalkan diri kepada Musa. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Dan aku telah memilih kamu, hai Musa. Di situ. Jadi Allah memilih Musa. Kenapa Musa dipilih? Karena Musa ingin dipilih, maka Allah memilihnya. Pertanyaan bagi kalian semua yang sudah rajin sholat. Pengen dipilih Allah. Dipilih apa? Jadi RT. Dipilih Allah untuk memasuki Al-Muqaddasi Tua. Dipilih Allah supaya bisa menyaksikan Allah. Dipilih Allah supaya bertemu dengan Allah. Itu keren banget di Quran. Nah setelah itu kemudian Musa sukses berjumpa dengan Allah. Setelah berjumpa dengan Allah, turunlah perintah dari Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Lalu diberitahu di ayat lain untuk apa kalian sholat. Allah beritahu. Aqimis sholat. Inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sholat bukan tujuan. Lalu apa yang kalian lakukan? Ngitung rakaat? Dan merasa sudah menumpuk pahalamu? Padahal salat itu jelas. Instrumen yang harus mengantarkan kita supaya tercegah dari berbuat keji dan munkar. Hasil salat adalah kita mendapatkan karomah tadi. Kemuliaan akhlak dari salat kita. Makanya orang yang salatnya benar pasti akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia tidak mungkin melanggar jati dirinya sendiri. Dititipin duit pasti jujur. Dititipin jabatan pasti jujur. Titipkan apa saja pada dia pasti benar. Banyak sekarang orang sholat dititipkan ini dan itu tidak jujur. Karena apa? Karena dia tidak mencapai karomah sholatnya. Tidak mencapai kemuliaan.
Paham maksud saya? Itu saya baru cerita sholat. Nabi Muhammad juga sama, kan tidak sholat dulu, mi'raj dulu. Sama seperti yang dialami Musa. Melakukan perjalanan. Nabi Ibrahim sebelum sholat sama dibakar api. Tapi bukan dibakar api seperti itu. Dibakar api cinta, dibakar cahaya di atas cahaya. Nabi Yunus sebelum sholat sama ditelan ikan dulu. Mati sak jerening urip. Meniti ke dalam diri dulu. Semua Nabi dan Rasul juga sama. Sebelum melakukan itu, melakukan prosesi meniti ke dalam diri, menemukan jati dirinya. Itulah yang keren. Kalau sholat di tingkat ini, di tingkat kesadaran seperti ini, jelas bukan sholatnya robot lagi. Sholatnya memiliki rasa, air mata keluar, kesadaran meningkat. Mengingat Allah, menyadari keberadaannya dalam diri. Allah bersamaku, tetapi selama ini aku tidak merasakan kehadirannya. Sepanjang sholat tidak pernah lepas dari Allah. Menangis air mata mengucur karena apa? Merasakan penyatuan dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Merasakan dia memenuhi seluruh ruang kosong dalam dirinya. Aqimis sholata li zikri. Di tingkat kesadaran yang semacam itu, sholat akan berbuah. Apa buahnya? Tanha anil fahsa wal munkar. Kita akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Nah, jadi sebetulnya tugasnya Rasul yang pertama nih dibalik. Yaitu, apa tadi? Menghidupkan orang mati. Yang sholatnya mati jadi hidup. Yang sholatnya mekanistik jadi tidak. Yang sholatnya cuma rutin jadi memiliki kepuasan. Nah, inilah tugasnya Rasul. Dan tugasnya para ulama sekarang tuh ini sebetulnya. Sampai Imam Al-Ghazali membuat kitab namanya Ihya Ulumuddin. Karena saat itu belum melihat agama sudah mati. Agama sudah mati. Maka beliau membuat kitab itu untuk menghidupkan kembali agama agar hidup. Makanya beliau disebut seorang mujadid, seorang pembaharu. Beliau tidak mengajarkan rutinitas. Beliau mengajarkan pola pikir yang cerdas. Ayo. Ini loh esensinya sholat.